Ya, iya Pak. Ada keterangan saksi ya dalam berita acara pemeriksaan bahwa pungutan bea cukai ya, itu bukan hanya sekedar instrumen penerimaan negara, tapi punya fungsi untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan tertentu. Dan seingat saya, mungkin ini BAP-nya Pak Sofyan, ada kemungkinannya. Contoh yang diberikan adalah cukai atas rokok dan juga bea cukai atas importasi rokok. Ya. Kemudian juga contoh yang diberikan itu bea import atas mobil untuk melindungi industri otomotif dalam negeri. Ya. Mohon berkenan Pak Sofyan menerangkan ya, apakah tujuan daripada pungutan bea cukai itu memang merupakan sebagai instrumen mencapai tujuan-tujuan kebijakan selain memaksimalkan atau selain sekedar memaksimalkan pendapatan negara. Baik, terima kasih Pak. Jadi memang dalam tugas fungsi kami dalam memungut penerimaan negara ada beberapa contoh gitu Pak ya, di mana tadi Bapak sebutkan cukai, memang ini agak beda dengan bea masuk karena cukai untuk membatasi peredarannya karena efek negatif yang ditimbulkan, seperti misalnya hasil tembakau atau minuman mengandung etil alkohol. Tapi ketika bicara bea masuk, ini tidak terindikasi untuk tujuan seperti cukai, di mana bea masuk salah satu bentuk tarif barrier gitu Pak. Barrier itu ada dua dalam perdagangan yang kami ketahui. Yang pertama tarif, yang kedua adalah tata niaga. Jadi pengaturan tata niaga dalam hal ini pengaturan larangan dan pembatasan. Nah untuk hambatan tarif sendiri, itu yang dikenal sebagai non-tarif barrier. Non-tarif barrier, iya betul. Siap, terima kasih Pak. Ya, untuk tarif barrier sejauh ini memang yang dapat diterapkan bagaimana kita merumuskan kebijakan bea masuk tersebut untuk memastikan bahwa industri dalam negeri dapat berjalan dengan baik. Seperti tadi misalnya kendaraan bermotor, tentu kita memberikan nilai tarif bea masuk yang tinggi apabila industri dalam negeri kita memang memiliki barang serupa yang bisa diproduksi atau barang-barang lain Pak. Termasuk juga yang tadi kami sampaikan dengan komoditas gula Pak. Kenapa terjadi perbedaan antara tarif bea masuk antara gula kristal mentah dengan gula kristal putih dan rafinasi? Karena tadi untuk mempertimbangkan adanya perlindungan terhadap petani tebu kita, sehingga kalau gula kristal putih ini tidak lebih tinggi dari gula kristal mentah tarifnya, maka ada potensi orang akan lebih mudah mengimpor GKP atau GKR karena nilainya pasti lebih akan lebih menguntungkan bagi mereka ketika tidak diberikan tarif yang tinggi. Hampir semua barang itu demikian perlakuannya. Jadi ketika merumuskan besaran bea masuk, Menteri Keuangan tentunya berkoordinasi dengan sektor terkait. Dalam hal ini misalnya Kementerian Perindustrian. Baik, terima kasih Pak. Jadi tarif bea masuk atas barang jadi dibikin lebih tinggi dan tarif bea import atas bahan baku dibikin lebih rendah. Tujuan kebijakannya adalah untuk memicu industri ya, memicu investasi dalam industri dan memicu pertumbuhan industri ya. Jadi
perbedaan tarif tersebut bukan untuk memaksimalkan penerimaan negara ya Pak, tapi Bukan mengatur insentif sedemikian rupa sehingga orang lebih terdorong untuk berinvestasi, membangun industri, mengimpor bahan baku, menciptakan lapangan kerja, menciptakan nilai tambah melalui pengolahan, merakit, manufaktur dan sebagainya, daripada hanya impor barang jadi, gitu ya. Betul. Tapi tetap penerimaan negara juga menjadi target, Pak. Artinya secara keseluruhan. Tentu. Ya. Terus dan itu berlaku untuk banyak sekali sektor ya Pak. Jadi seperti tadi contoh yang Bapak Sofyan katakan, Menteri Keuangan memberlakukan selisih bea atau kebijakan bea cukai ya atas usulan dari Kementerian Teknis ya. Betul. Seperti halnya Kepala BKPM yang sekarang dikenal sebagai Menteri Investasi mengusulkan agar diberikan insentif investasi berupa pembebasan bea masuk, kemudian disepakati oleh Menteri Keuangan, mungkin juga dibahas dalam rakor Menteri-Menteri bidang perekonomian, kemudian dituangkan menjadi peraturan Menteri Keuangan ya. Dan tadi kita sudah lihat masing-masing fasilitas pembebasan bea masuk yang diberikan itu dituangkan dalam SK Menteri Keuangannya. Untuk skep pembebasan yang dari BKPM, saya lupa formatnya. Mungkin, tapi intinya dia mendapatkan pembebasan. Mohon izin seingat saya yang tanda tangan Ketua BKPM. Judulnya adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 122 garis miring Pabean garis miring PMDN garis miring 2018 ya. Jadi ini merupakan keputusan Menteri Keuangan ya. Betul, tapi yang mensahkan lah, mengundangkan. Ya, tapi izin Bapak meluruskan, artinya skep fasilitas tersebut itu terpisah dengan peraturan Menteri Keuangan yang mengatur bea masuk secara umum ya Pak. Baik. Yang ada HS code-nya Pak, yang tadi saya sebutkan di dalam BAP ya. Nah ini kan keputusan Menteri Keuangan terkait pembebasan bea masuk investor ini. Ya. Ini kan ditandatangani oleh Eselon 1 BKPM. Betul. Dan lampirannya menggambarkan bahan baku yang akan diimpor, yaitu raw sugar, HS code 1701114. Negara muat Australia, Brazil, Fiji, Guatemala, India, Afrika Selatan, Thailand ya. Spesifikasi teknis raw cane sugar ICUMSA di atas 1200 IU. Ya. Dengan jumlah 1,2 juta ton. Dengan total perkiraan harga CIF 590 juta dolar, 590 juta 920 ribu dolar ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Baik. Kalau dari segi keuangan negara, Pak Sofyan, ya, tadi kan disampaikan bahwa potensi kekurangan bayar bea masuk itu kerugian negara atau bisa berpotensi menjadi kerugian negara, terutama kalau ada ketentuan yang dilanggar. Ya. Bagaimana dengan yang dinamakan multiplier effect? Ya. Yang tadi saya sampaikan dimuat dalam risalah rakor antar kementerian dengan Kementerian Bidang Perekonomian, ya, di mana istilah yang dipakai Pak Menteri Pertanian ada nilai tambah bagi industri lokal. Ya, jadi industri lokal impor bahan baku, kemudian mengolah menjadi barang jadi, dan ada margin pengolahan.
Kemudian itu menciptakan lapangan kerja, dari keuntungan usaha, pelaku industri membayar PPh badan, juga memungut PPh perorangan karyawannya, kemudian memungut PPN 10% dari nasabah yang membeli produknya. Dalam hal ini juga karena transaksinya dengan BUMN, memungut dan menyetor ke kas negara 1,5% PPh BUMN. Ya. Bagaimana setoran-setoran pelaku usaha tersebut diperhitungkan sebagai faktor dalam mengukur terjadinya kerugian negara. Apakah semua faktor itu diabaikan? Kita hanya melihat selisih biaya masuk antara barang jadi dengan bahan baku, atau hal-hal lain tersebut juga perlu diperhitungkan. Bagaimana menurut Bapak? Ya, memang multiplier effect itu bisa menjadi acuan Pak untuk melihat apakah satu investasi berdampak atau tidak. Namun dalam konteks perhitungannya, mohon izin karena itu di luar keahlian saya tidak bisa berpendapat banyak Pak. Jadi Bapak hanya mengkomentari sebatas biaya cukainya saja ya. Betul. Selisih biaya masuk. Biaya atau pendapatan negara dalam rangka impor. Betul. Baik. Pak, katakan ada bahan baku Ya. yang diimpor, dan pelaku usaha sebagai importer sudah membayar biaya masuknya. Bahan bakunya dikeluarkan dari pelabuhan, ya. Kemudian diolah menjadi barang, ya. Sudah dijual ke nasabah, pelaku usaha sudah pungut PPN 10% dari nasabah yang membeli, sudah setor PPh badan atas keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha tersebut, ya, sudah mempungut PPh perorangan karyawannya dan juga sudah menyetorkannya ke kas negara, ya. Kemudian beberapa tahun kemudian ada aparat penegak hukum yang mengatakan seharusnya bahan baku itu tidak boleh diimpor. Yang seharusnya boleh diimpor itu adalah barang jadinya. Ya. Dalam kondisi seperti itu ya, bagaimana caranya kita menghitung kerugian negara yang terjadi? Ya, tentu seperti yang tadi saya jelaskan pada sesi sebelumnya, dalam konteks ini saya sebagai ahli kepabeanan melihat mengcompare bahan baku dan bahan jadinya Pak. Jadi artinya dari sisi bahan baku untuk perkara ini barang merupakan gula kristal mentah dan bahan jadi sebagai gula kristal putih. Jadi dari sisi kepabeanan ada perbedaan tarif bea masuk antara kedua kelompok barang itu. Baik, jadi kalau kita uraikan langkah-langkahnya satu persatu ya Pak Sofyan. Ya. Jadi pertama kan kita hitung objek dasar perhitungan bea masuk ya. Ya. Dalam hal ini adalah nilai bahan baku yang diimpor, Ya. berbasis CIF ya. CIF. Cargo, Insurance, and cost. Freight. Ya, jadi berarti landed, istilahnya, tanda kutip landed cost barang tersebut di pelabuhan Ya. bongkar ya, di pelabuhan destinasi. Dikalikan dengan tarif bea masuk yang berlaku untuk barang tersebut sesuai HS Code Ya. dan pedoman yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan secara berkala ya. Ya. Tuh. Kemudian kita hitung nilai dari barang jadinya. Ya. Andai kata
saat itu yang diimpor adalah barang jadinya. Betul? Ya, Dan itu juga dihitung dengan dasar yang sama ya, betul. yaitu CIF, CIF. landed cost, jadi barang jadinya, ditambah biaya kargo, biaya asuransi, dan biaya angkut ya, CIF. Landed cost barang jadinya di pelabuhan bongkar, dikalikan dengan bea masuk yang berlaku untuk Tarif. barang jadi tersebut, sesuai HS code barang jadi tersebut, Ya, dan sesuai tabel dalam pedoman yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan secara berkala ya. ya. Baik. Izin mendalami Pak Sofyan. Tadi kan Pak Sofyan mengatakan ada dua cara menghitung bea masuk. Spesifik dan ad valorem. Ad valorem. Ya, spesifik itu adalah Rp550 per kilogram untuk gula mentah sesuai HS code-nya, Ya, dan Rp790 per kilo untuk barang jadi, yaitu gula putih ya, Dan sesuai HS code-nya. ya. Baik. Dan juga GKR, Pak. Dan gula kristal rafinasi juga pada angka yang sama. Andai kata ada importasi gula kristal rafinasi, maka 790. Rp790 per kilo Ya. bea masuk yang berlaku ya. Betul. Nah, kemudian kapan tarif bea yang berlaku adalah persentase ad valorem, bukan spesifik, yaitu harga fix atau tarif fix ya, Ya. tarif tetap Ya, per kilo. baik. Jadi yang membedakan kapan diterapkan tarif spesifik dan kapan diterapkan tarif ad valorem dengan memperhatikan negara asal dari barang, Pak. Baik, Negara asal dari barang. Tadi sudah kami sampaikan bahwa Indonesia sudah melakukan perjanjian dagang dengan ASEAN member state lain dalam perjanjian agreement yang disebut dengan ASEAN Trade in Good Agreement, di mana dalam agreement tersebut menyepakati penurunan bea masuk untuk berbagai macam komoditi. Nah, di antaranya adalah gula, yang mana disepakati preferensi tarifnya ditetapkan dalam skema ad valorem atau persentase. Sehingga tapi sepanjang importir mengimpor menggunakan surat keterangan asal atau Certificate of Origin yang berasal dari negara ASEAN anggota ASEAN tersebut. Jika tidak melampirkan surat keterangan asal, maka akan dikenakan tarif bea masuk umum dalam bentuk spesifik yang rupiah per kilogram. Sehingga kalau importasinya di luar dari yang konteks A3 gitu Pak, maka dikenakan tarif bea masuk yang spesifik dalam bentuk rupiah per kilogram. baik. Protokol pengenaan tarif ad valorem tersebut ya, yang tadi Bapak bilang skema A3. A3. Apakah itu terkait dengan ASEAN Free Trade Agreement atau AFTA? Ya, terkait Pak. Baik. Ya. AFTA itu diberlakukan tahun berapa ya? Seingat saya 2005 Pak, mohon izin. 2005. Ya, Baik. 2005. Penelitian tim saya sih mengatakan Seingat saya. 1993. Ya. Tapi kami belum melihat apakah pemberlakuannya itu secara bertahap Ya, ya atau serentak ya. Kadang-kadang kan beberapa kategori HS code dulu, kemudian ada gelombang kedua, ada gelombang ketiga, gelombang keempat. betul, bertahap Pak. Sehingga saya tidak untuk seluruh barang diperjanjikan, jadi sebagian-sebagian Secara bertahap ya. secara bertahap. Baik. Kalau gula itu AFTA, protokol AFTA yang berlaku itu diterapkan mulai dari tahun berapa ya Pak? Ya, izin kami tidak ingat Pak. Tidak ingat ya? Ya, Baik. tidak ingat. Tapi jelas itu adalah perjanjian antar negara yang mengikat buat Indonesia ya. Betul. Dan harus wajib kita terapkan dalam pelaksanaan bea masuk untuk impor-impor dari ASEAN. ASEAN Betul Pak.
yang ada dalam tabel barang Betul. dan mungkin jasa Ya. yang masuk ke dalam cakupan perjanjian perdagangan tersebut kan. Iya. Baik. Bapak juga tidak ingat apakah saat tempus perkara 2015-2016 itu AFTA dan protokol yang Bapak sebut A3 sudah berlaku untuk impor gula atau belum? Apakah Bapak ingat? Sudah berlaku, Pak. Sudah berlaku. Di 2015 2015 sudah pasti berlaku. sudah pasti berlaku. Sudah pasti berlaku. Ya, sudah Baik. pasti berlaku. Jadi tadi kan kita sudah sepakati bahwa andai kata ya aparat dibenarkan mengatakan bahwa seharusnya yang diimpor adalah barang jadi bukan bahan baku, ya. Cara menghitung kerugian negaranya adalah dengan mengkalikan nilai bahan baku yang diimpor dengan tarif bea masuk yang berlaku untuk bahan baku tersebut, Ya. kemudian dibandingkan dengan nilai impor barang jadi, Barang jadi. andai kata saja saat itu barang jadi tersebut yang diimpor dikalikan dengan bea masuk yang berlaku untuk barang jadi tersebut pada saat itu kan? Betul. Baik. Berarti kita harus memastikan terlebih dahulu impor bahan baku itu dari negara mana ya? Betul. Pertama, apakah itu dari negara di dalam ASEAN, di mana perjanjian perdagangan ASEAN berlaku, Ya. ataukah impor bahan baku itu dari luar ASEAN, Ya. sehingga yang berlaku bukan tarif spesifik, tapi tarif ad valorem. ad valorem, yaitu 5% atau 10%. Betul. Baik. Berarti kita juga harus menggali dulu apakah para importir menyertakan yang tadi Pak Sofian bilang certificate of origin-nya, Ya. surat keterangan asal, Asal. daripada bahan baku yang diimpor. Ya. Karena kita butuh itu dulu kan Betul. untuk menghitung tarif biaya masuk yang mana nih Betul. yang berlaku untuk batch Betul. tersebut. Ya. Jadi kalau bahan baku yang diimpor dari Brazil, Ya. berarti yang harus dikalikan Dengan adalah spesifik Brazil. Brazil spesifik berarti, karena bukan ASEAN. Karena bukan ASEAN. Oh, sorry. Oh, Bra- sorry, Brazil. sebalik. Jadi untuk barang impor dari negara asal ASEAN, yang ASEAN, berlaku adalah ad valorem. tarif ad valorem. Betul, Pak. Maaf. Untuk barang yang diimpor dari negara di luar ASEAN, ASEAN, yang ya. diberlakukan adalah tarif Spesifik. impor bea impor spesifik. Spesifik. Rp550 per kilo bahan baku dan Ya, Rp750 per kilo Barang jadi. barang jadi, yaitu GKP. gula rafinasi atau gula putih kan. Betul. Ya. Baik, maaf saya terbalik tadi. Ya. Jadi pertama kita harus lihat negara asal Ya. daripada batch bahan baku yang diimpor, apakah itu negara itu bagian dari ASEAN, Ya. di mana ASEAN Free Trade Agreement berlaku, Ya. atau dari negara di luar ASEAN yang tidak menikmati fasilitas Preferensi tarif. yang dinikmati oleh negara anggota ASEAN ya. Ya. Baik. Berarti kalau itu belum dilakukan, maksudnya belum dipilah-pilah, ya, jadi entah itu 200.000 ton yang diimpor oleh 8 perusahaan gula swasta, entah itu 111.000 ton yang diimpor oleh Kebun Tubuh Mas, kalau impor-impor tersebut belum dipilah-pilah sesuai negara asal, berarti kita belum menetapkan bea impor yang sebenarnya ya. Nah, itu data itu kami serahkan ke penyidik, mungkin bisa dihitung oleh ahli yang lain, Pak. Baik, Itu yang baik. kami belum bisa jawab. Baik. Ya. Tapi jelas bahwa tarif bea impor yang berbeda-beda ini Ya. harus diberlakukan baik untuk impor bahan baku yang sudah terjadi, Ya. ataupun impor barang jadi yang diklaim oleh aparat seharusnya diimporkan. Ya, tentu harus diverifikasi apakah tadi Pak yang seperti Bapak sampaikan, apakah origin negara asalnya
ASEAN, tentu perhitungannya harus ad valorem, dan di luar ASEAN harus spesifik. Dan berarti kita harus cari dulu supaya perbandingannya benar, Ya. kan istilahnya apples to apples, Betul. ya kan? Kita harus membandingkan impor gula mentah dari Thailand dengan impor gula putih dari Thailand, ya kan? Iya. Kita harus membandingkan impor gula mentah dari Brazil dengan impor gula putih dari Brazil, Iya. ya kan? Sesuai tuduhan aparat bahwa seharusnya kita impor barang jadi, jangan impor barang bahan baku mentah kan? Ya. Berarti kan harus supaya benar-benar apples to apples, supaya benar-benar sesuai, berarti kan harusnya kita impor barang jadi dari Brazil, bukan impor bahan baku dari Brazil kan? Kita harusnya impor barang jadi dari Australia misalnya, bukan impor bahan baku dari Australia, gitu kan? Jadi kita harus menghitung biaya masuk yang seharusnya diperoleh negara sesuai tarif biaya masuk yang berlaku untuk impor barang jadi Ya. dari negara asal, Ya. di mana sebetulnya yang diimpor dari negara asal tersebut adalah bahan baku. Ya. Betul ya? Baik. Mohon izin, ini pertanyaan untuk Pak Rizky. Ya. Tadi kan Pak Rizky menyampaikan bahwa akan lebih murah untuk impor gula putih daripada impor gula mentah. Kalau tujuan kita adalah menurunkan harga atau lebih menguntungkan, ya kan? Terus tadi kita bicara bagaimana caranya kita bisa impor gula putih dari luar negeri. Tadi Bapak uraikan ada dua cara, ya kan? Gula mentah diolah oleh industri luar negeri menjadi gula putih sesuai spek kita, ya. Tidak diolah oleh industri dalam negeri, tapi kita minta industri negara lain mengolah gula mentahnya menjadi gula putih sesuai spek kita. Atau kedua, ya karena yang diperdagangkan di kawasan dan di dunia hanya gula mentah dan gula pasir, ya kita minta industri luar negeri untuk menyesuaikan spek gula pasir menjadi spek gula putih sesuai definisi Permendag dan definisi SNI, Standar Nasional Indonesia, yaitu dengan misalnya semprot molasses supaya lebih kuning, ya kan, daripada gula pasir yang lazim dikonsumsi di seluruh dunia di luar Indonesia ya. Apakah juga akan dibutuhkan pengiriman inspektur dari lembaga SNI ke pabrik di luar negeri untuk memastikan bahwa proses produksinya itu sesuai dengan SNI. Terus kedua, apakah juga akan dibutuhkan pengiriman inspektur sertifikasi halal ke lokasi pabrik di luar negeri, di mana entah gula mentah diproses menjadi gula putih atau gula pasir diproses menjadi gula putih. Apakah juga ada kedua syarat tersebut? Baik, terima kasih. Kalau untuk sertifikasi halal, menurut saya di setiap negara biasanya sudah ada lembaga sendiri yang mengatur kehalalan produk-produk tersebut. Jadi seperti itu. Kalau untuk terkait inspeksi ke perusahaan tersebut, menurut saya tidak perlu begitu. Karena bisa dicek juga ketika barang sampai di sini begitu. Bisa dicek begitu barangnya sudah sampai di sini. Ya. Baik. Tapi secara praktis ya, apakah pengusaha mau mengambil risiko bahwa sudah membayar kargo
insurance dan freight atas puluhan ribu ton yang diimpor sudah sampai di pelabuhan di sini, ya. Kemudian baru diinspeksi oleh inspektur SNI. Kemudian tiba-tiba inspektur SNI bilang tidak sesuai standar. Tolong barang ini dipulangkan ke negara asal. Apakah pengusaha mau mengambil risiko seperti itu? Ketika memang sudah tahu resikonya seperti itu, ketika memang sudah di perjanjian awal memang seperti itu, seharusnya sudah tahu dampak resikonya begitu. Kalau pengusaha diminta untuk mengambil risiko seperti itu, kira-kira pengusaha masih bisa menjual barangnya dengan harga yang sama atau apakah perlu harganya dinaikkan untuk mencerminkan tambahan risiko yang diambil? Ya, kalau berdasarkan data yang contoh yang diberikan, kalau naik menurut saya pasti. Pasti Tapi, naik. naik pasti. Tapi tadi dampak besar atau tidaknya itu tergantung bagaimana hasil perhitungannya begitu. Baik. Tadi Bapak bilang bahwa semua negara asal pasti sudah punya petugas, pejabat yang bisa menerbitkan sertifikasi halal. Ya. Pertama, bukankah risiko yang sama berlaku untuk sertifikasi halal, di mana pengusaha berisiko barangnya sudah sampai di pelabuhan, ya kan, dibubuhi, ya, sertifikasi halal dari negara asal, kemudian tiba-tiba oleh lembaga yang berwenang di sini ditolak karena satu atau yang lain alasan, sertifikasi halal yang didokumentasi dari negara asal, katakan Brazil, Australia, tidak sesuai dengan prosedur sertifikasi halal di Indonesia. Baik, terima kasih. Kebetulan saya juga sebagai auditor halal, jadi ketika memang sudah ada lembaga resmi, maka itu akan diakui sertifikat tersebut di negara kita, begitu. Melalui mekanisme apa itu? Pengakuan lembaga Pengakuan- sertifikasi halal Ya. negara lain. Dengan ada lembaga sertifikasi dari PJPH dari Halal MUI Indonesia seperti itu. Oh, PJPH itu apa Pak? BPJPH, BPJPH itu apa? Badan. Badan Penyelenggara Sertifikasi Halal. Dia akan memberikan pengakuan atas lembaga Luar negeri, sertifikasi halal di negara lain. betul. Baik. Apakah Bapak ada data mengenai negara-negara asal daripada gula mentah yang diimpor oleh industri gula swasta yang menjadi terdakwa dalam perkara ini di 2015-2016? Tidak ada. Atau ada data mengenai apakah di negara-negara asal tersebut, yaitu Brazil, Australia, Thailand, dan lain-lain, ada lembaga sertifikasi halal lokal yang diakui oleh Badan Penyelenggara Sertifikasi Halal Indonesia? Saya belum tahu. Baik. Tapi jelas sertifikasi kepatuhan dengan SNI itu wajib, dan jelas sertifikasi halal itu wajib, Ya. ya, dan jelas risiko itu ada, risiko penolakan ya, kalau dilakukan oleh inspektur sertifikasi lembaga luar negeri, ya, dan bukan dilakukan oleh inspektor dari lembaga sertifikasi Indonesia. Ya kan? Berarti pengusaha punya dua pilihan. Dia kirim inspektur lembaga SNI Indonesia ke negara asal untuk menjalankan sertifikasi di sana, sehingga sesuai keterangan Pak Sofian, kan di sana diwajibkan laporan survei oleh surveyor, sehingga surveyor menerima kesaksian dari pemberi sertifikasi SNI, pemberi sertifikasi halal, bahwa sudah ditetapkan pada sumbernya ya, pada negara asalnya, kepatuhan terhadap standar SNI dan terhadap standar-standar dan protokol halal. Ya. Atau dia menugaskan inspektor di negara asal
di Thailand, di Australia, di Brazil untuk melakukan sertifikasi tersebut. Kalau sertifikasi halal, kebetulan Bapak berpengalaman sebagai auditor sertifikasi tersebut. Ya, jadi Bapak tahu bahwa ada lembaga-lembaga sertifikasi halal di mancanegara yang diakui oleh badan halal kita ya. Kalau itu saya tidak tahu. Oh, Auditor halal beda dengan bagaimana mengetahui secara keseluruhan terkait sertifikasi halal. Begitu. tapi tadi Bapak mengatakan tinggal minta badan sertifikasi halal negara asal untuk membubuhkan. Ya itu ada datanya Pak, cuma saya tidak tahu secara lengkap begitu data tersebut. Begitu. Baik. Kalau sertifikasi SNI bagaimana? Apakah di Brazil ada lembaga yang memenuhi kualifikasi syarat dan juga berwenang untuk menentukan kepatuhan SNI? Saya tidak tahu. Baik. Ya, pada dasarnya saya ingin menetapkan apakah apa-apa saja ya, biaya-biaya tambahan. Ya, kalau yang diimpor adalah gula putih, ya, di samping harus langkah produksi tambahan, ya, entah itu mengolah dari gula mentah menjadi gula putih, entah itu mengkuningkan kembali gula pasir yang sudah bening, ya kan? Dan juga tentunya semua ini akan dilakukan oleh industri luar negeri, negara asal, ya, bukan oleh industri dalam negeri, sehingga sejauh yang bisa saya ketahui itu sertifikasi SNI, sertifikasi halal menjadi lebih ruwet ya, menjadi lebih kompleks, tentunya dengan konsekuensi biaya. Ya, apakah itu risiko yang diambil oleh importir, ya, sehingga untuk menjaga atau mencerminkan risiko tersebut, ya dia harus minta harga jual yang lebih tinggi dengan kepada nasabahnya, ya, atau ya dia memitigasi risiko tersebut dengan membiayai inspektor dari lembaga SNI Indonesia untuk terbang ke Brazil, terbang ke Thailand, terbang ke Australia, melakukan sertifikasi SNI di sana, ya kan. Demikian juga dengan inspektur atau petugas yang memenuhi syarat kualifikasi dan juga sesuai aturan dan perundang-undangan Indonesia berwenang untuk menerbitkan sertifikasi halal tersebut, ya, mengirimkan petugas tersebut ke negara-negara asal ya untuk menjalankan protokol sertifikasi halal di sana ya. Iya. Terima kasih. Sebagai contoh, Pak Rizky, salah satu batch yang diimpor oleh salah satu terdakwa dalam perkara ini itu negara asalnya adalah Guatemala. Ya, apakah di Guatemala ada lembaga sertifikasi halal yang diakui oleh Badan Sertifikasi Halal Indonesia? Ya. Saya tidak tahu. Apakah di Guatemala ada lembaga sertifikasi yang punya keahlian dengan standar nasional Indonesia SNI dan juga diakui oleh SNI kita sebagai lembaga yang memenuhi syarat kualifikasi ya. Terakhir dari saya untuk Pak Sofyan. Sejauh yang Pak Sofyan ketahui ya, terkait insentif investasi yang diberikan oleh BKPM, ya sekarang Kementerian Investasi, yaitu fasilitas pembebasan bea masuk. Ya. Itu untuk investasi yang mendirikan pabrik baru, perusahaan baru, atau juga untuk investasi yang berupa ekspansi, berarti perluasan. Ya. Jadi kalau mendirikan pabrik baru, mendirikan PT baru itu kan
istilah bisnisnya greenfield, ya, dari nol. Bagaimana dengan investasi yang berupa ekspansi, misalnya bangun pabrik kedua di lokasi yang sama atau menambah sarana produksi ya untuk memperbesar, untuk mengekspansi kapasitas produksi. Ya, dalam konteks mendorong investasi, hal itu sebenarnya tidak masalah diberikan ketika, tentu kami menjawab berdasarkan yang kami tahu Pak. Artinya secara detail di luar kemampuan saya untuk menjelaskan. Artinya verifikasi itu sangat penting untuk memastikan perusahaan yang diekspansi itu memang betul akan meningkatkan investasi di Indonesia. Jadi menurut saya fasilitas itu bisa dapat saja diberikan sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. Demikian Pak. Setahu Bapak, insentif investasi itu berlaku baik untuk pabrik baru maupun untuk investasi yang berupa ekspansi ya. Setahu Bapak. Saya tidak bisa jawab, tapi intinya ketika tujuannya untuk mendorong investasi, mestinya dua-duanya bisa diakomodir Pak. Ya, sebagai seorang mantan kepala BKPM, saya bisa sampaikan bahwa insentif investasi itu berlaku untuk ekspansi juga. Ya. Ya, tapi ada syarat-syaratnya, seperti Pak Sofyan bilang ada ketentuannya. Sebagai contoh, insentif itu hanya diberikan kalau investasi yang dimaksud memenuhi syarat TKDN, ya, tingkat komponen domestik nasional dalam negeri, ya, tingkat komponen dalam negeri ya. Jadi kalau persentase tertentu daripada nilai investasi itu dihasilkan oleh produsen dalam negeri, maka investasi tersebut, apakah pabrik baru atau pabrik ekspansi, memenuhi syarat untuk diberikan insentif investasi berupa pembebasan biaya masuk. Baik. Dari saya sekian yang mulia, terima kasih. Pak ya? Ya. Kalau nilai impor itu sama nggak sih dengan nilai dasar pengenaan biaya masuk? Nilai Atau nilai dasar pengenaan biaya masuk di biaya cukai atau di kepabeanan itu dikenal nggak itu? Iya Pak, jadi ada perhitungan untuk menghitung bea masuk dan juga pajak dalam rangka impor. Itu disebut dengan nilai impor Pak. Ya, nilai impor itu nilai dasar pengenaan bea masuk itu apakah sama dengan nilai impor gitu? Sama Pak. Sama ya? Ya, jadi nilai impor adalah, nilai impor adalah CIF ditambah bea masuk yang dibayarkan. Jadi untuk menghitung PDRI-nya diikut sertakan. CIF kali atau tambah itu? CIF dikali NDPM atau ditambah? Kalau untuk menghitung bea masuknya, CIF dikali tarif bea masuknya. Oke, tapi kalau untuk menghitung PPN-nya adalah tarif PPN dikali CIF plus bea masuknya Pak. Oke, nah perhitungannya Pak. Apakah NDPM atau nilai impor untuk GKM sama GKP itu sama? Misal contoh di negara ASEAN ya, kan 5% tarifnya ya. Nah, apakah nilai impor atau NDPM untuk gula putih mau gula mentah itu sama? Di hari yang sama misalnya kita impor di waktu yang sama, itu yang ahli ketahui bisa nggak jelaskan sama atau gimana? Kalau berdasarkan logika Pak, artinya sesuai dengan kapasitas di kepabeanan sebenarnya kami tidak mendalami ke sana, tapi kalau secara logika Pak, bahan baku sama bahan jadi tentu lebih mahal harga bahan jadinya Pak. Maksud saya menghitung nilai impor itu untuk GKM, kan nilai impor itu menurut ahli bisa nggak jelaskan apa komponennya? NDPM itu komponennya apa aja itu? Cost, insurance, sama freight Pak. Ya, tiga itu ya? 3 Pak. Nah kalau untuk GKM, apakah sama dengan GKP? Sama Pak, cara perhitungan nilai impor untuk semua barang memenuhi
cost insurance dan Jadi NDPM sama NDPM untuk GKM sama GKP itu sama gitu. yang mempengaruhi keduanya tentu cost-nya Pak. Cost antara harga bahan mentah Sama putih dengan gitu ya. bahan jadi itu tentu ada perbedaan. Jadi kalau Tapi kalau kita beli di luar negeri, hitungan yang di sana itu bisa sama atau beda itu? Misalnya kita beli gula sesuai inkumsa kita ya, kita pesan di sana. Nah itu NDPM-nya apakah sama kalau kita mentah sama putih gitu? kalau prediksi saya akan berbeda Pak. Beda ya? Tidak, karena harga gula kristal putih dia sudah lebih dipurifikasi dengan nilai ikumsa yang lebih rendah. Kalau putih itu kan ada kemasan ya kan? Kita dari luar itu udah bentuk kemasan kan? Bisa Benar curah gitu? juga Pak. Bisa curah juga? GKP, GKR juga bisa dalam bentuk curah. Gitu. Artinya curah pengertian tetap di karung Pak ya, bukan di kemasan untuk penjualan eceran. Iya. Ya. Kalau GKM GKM pada umumnya yang bisa sepengetahuan saya curah. dikemasan juga? Sepengetahuan saya curah Pak. Curah harus Bisa kan? dikemas juga, terserah tergantung kesepakatan di sales kontrak. Ya, artinya kan kalau dia kemasan ada cost kan? Benar kan? Ya dapat disebut. Ada cost kan, itu masuk chip CIF kan? Ya, cost adalah harga barang yang mempengaruhi struktur harga itu, termasuk kemasan juga bisa mempengaruhi. Terima kasih Yang Mulia. Ya. Baik ahli, terima kasih atas keterangannya ya. Boleh kembali ke belakang, sudah selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih Yang Mulia, terima kasih para hadirin sekalian. Terima kasih. Demikian untuk dua ahli lainnya. Kami rasa karena sudah masuk juga waktu sholat maghrib, kita break dulu untuk istirahat, sholat juga makan ya. Sidang diskors.